atas ya, atau kedua. Ini jangan di sini aja. Tapi hati-hati nanti jatuh. Siap-siap. Terus apa yang kemarin tuh? Oh, yang sama ya? Barang-barang dari KIS. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikan janji setia di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kami jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah Isa dalawa isa ulaw da taudo ka berarti si irera Lukis sama temannya. itampung eh ada kadang gelang muda presiden pulang operasi minyak itu bisa ini sudah jam 2 tahun itu juga sejak minggu di bawah kecil itu tinggal jadi sebaiknya garis tadinya saya berpikir tahu bu ternyata iya tadinya 0,75 sebenarnya normalnya berapa? normalnya nol Tapi turun ya kan? naik ke gue iya masa fisika itu harus diterima makanan ini
Alfred dah bijak sharing Itu tuh lanjut kumpulan mas. hubungan sana. Itu tuh suka itu mas. Ternyata untuk bimbing dia ini. Iya lah, ini nggak itu macam tapi ya. Aku suka sama. Marli udah. Marli. Aduh, tolong udah daun saya. Mulai siap. Ini udah lingkungan ya. Udah. Ini udah tuh dia bagian. Marli. Biasa kan aku kemarin lagi ulang tahun. Ulang tahun kamu? Udah ke sana mau ngucapin ulang tahun lupa saya. Enggak, memang adik ulang tahun. Udah kemarin. Kemarin, udah saya beli aja satu botol bir ya. Satu botol bir aja ya, cukup. Saya tuh ayo udah. Oh masih gimana dia udah bisa udah lancar. Udah sengaja dah komen tadi. Oh, Kami ini expander. Cuma jadi satu bulan. ya harus gitu lah. Itu kan uang dengar Bilang sama abang Nasib. Abang Nasib. Tetap taruh di sebelah apa? Sebelah kanan bir itu, paling tidak biar dingin lah. Biar kaleng, biar aman mengendarai. Yang dosisnya Biar rendah kamu aja. juga sekalian sakit darah. Ya kan sakit itu jangan. Kerja di sini. Iya, dia di Jakarta di Menteng. Itu pernah gue bawa si Pimena di
kamu nak? Baru berapa tahun kita nggak ketemu setahun? 2 tahun. Hah? Iya, tetap kita. Iya. Sama dengan itu dulu si apa sih? Iya, tuh. Iya, pasti. Kenapa nggak suruh ke depan aja mereka? Pakai mic nggak? Campur buku saya. Kan sudah lupa teman saya. Stand kita itu udah besok ya. Iya, iya. Bentar ya. Bukan ini. Kok tidak? Hah? Mati loh dia. Tes. Ringan manual. Awalnya ringan manual, akhirnya
Sidang jemaat yang kami kasihi, perlu kami beritahukan kepada kita semuanya bahwa selama ibadah pemberkatan nikah ini, kepada kita semuanya diharapkan mentaati prokes kesehatan. Semua kita memakai masker. Kita memulai. Saudara-saudara yang kekasih, acara ini kita awali dengan proses pengantin memasuki ruangan. Jemaat diundang berdiri. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to serve on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu For He will be there. For He will be there every moment to serve on this wonderful day. Wonderful day. Wonderful day He has made. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam sukacita di dalam nama Tuhan Sang Sumber Kasih Karunia, kami menyampaikan salam kepada kedua mempelai, keluarga dan seluruh jemaat. Ya Ahobu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan bersorak-sorai
dan memuji Tuhan yang Maha Kasih, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita bermazmur dan menghayati kasih Tuhan dalam keluarga yang takut akan Dia. Kita baca Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6 secara responsoria. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati Oleh laki-laki yang Tuhan tentukan. kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Saya melihat kebahagiaan. Kita sama-sama, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi pertolonganmu.
itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau telah menyertai langkah kehidupan kami, setiap pekerjaan dan aktivitas kami di masa dan di waktu yang lalu. Dan pada hari ini, hari yang bahagia bagi semua kami yang ada di hadapan Tuhan saat ini, dan secara khusus untuk saudara kami Jonathan Anugrah dan Florensa Teolini Nduru. Ya Tuhan, hari ini kedua anakmu ini datang di hadapan-Mu memohon berkat untuk membentuk keluarga yang baru. Dan sebelum kami mendengarkan sumpah janji sehidup semati yang mereka ungkapkan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh seluruh jemaat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menuntun kehidupan kami, dan secara khusus buat kedua mempelai hari ini. Bersabda ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini kami mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang 24 sampai dengan 27. Matius pasal 7, ayat 24 sampai dengan 27. Beginilah firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahobu. Untuk Jonathan dan Florensa, selamat pagi, salam. Apakah hati berbunga-bunga? Amin. Hari ini Jonathan dan Florensa dan kita semua, kami mengajak kita untuk merenungkan tema ini, pernikahan yang kokoh. Seorang perancang sebuah bangunan atau seorang arsitek yang bijaksana pasti sangat memperhatikan apa yang menjadi bagian-bagian yang tak terlihat oleh mata, dan umumnya orang mengabaikan ini. Padahal ini sangat menentukan dalam kokohnya sebuah bangunan. Kecil, bahkan terkadang lewat dari perhatian orang, termasuk yang membangun, apalagi yang punya rumah. Karena biasanya yang sudah mau membangun rumah itu afu-afunya mana no abai nomo, ba meyayomo ya iban nomo dal. Itu. Saya yakin juga ini Jonathan dan Florensa juga, kalau bolehlah setengah jam aja pemberkatan. Ya. Karena kebahagiaan itu, membangun rumah itu, ada orang dia luput melihat hal-hal yang kecil itu, melihat hal-hal yang apalagi kalau kasat mata, dia tidak terlihat jelas, tapi paling menentukan untuk ketahanan dari sebuah bangunan itu. Seorang perancang bangunan juga, ia melihat hal-hal yang penting seperti itu. Untuk apa? Supaya bangunan yang mau dibangun itu
kokoh dari terpaan angin, hujan yang lebat maupun banjir. Sehingga ketika dia betul-betul telah memperhatikan itu, maka rumah yang dia bangun itu akan sungguh-sungguh berfungsi menjadi rumah yang nyaman untuk ditinggali, rumah yang nyaman untuk didiami. Sehingga di rumah yang dibangun itu menjadi rumah kebahagiaan. Jadi hari ini Jonathan dan Florensa, Anda meletakkan batu pertama untuk pembangunan rumah pernikahan kalian. Dan ingat, jangan larut dengan pesta ini. Perhatikan secara detail hal-hal yang tidak kasat mata, karena itu nanti yang membuat bangunan yang kalian bangun hari ini bisa menjadi goyah karena hal-hal yang kecil itu. Irongo-rongo Bapak Mateo leirai alau babodeka bermelataroke, tapi tolak kala bodeka bazamauku. Itu bahasa niasnya. Artinya, kadang-kadang kita abai dengan hal-hal yang kecil itu. Justru itu yang mencelakakan kehidupan kita. Orang tidak jatuh begitu ada perang, tetapi bisa jatuh karena angin sepoi-sepoi. Mebe-mebe herenya bere angin sepoi-sepoi itu ngeri. Jadi ini kita harus perhatikan. Kalau hari ini Jonathan, saya ajak Florensa, Anda sedang membangun rumah itu dan coba perhatikan hal-hal yang sangat di luar perkiraan kita. Tetapi sebaliknya, seorang pembangun yang bodoh, ia tidak peduli dengan itu. Ia menaruh perhatian penting dan ia tidak menaruh perhatian penting pada kualitas bangunan, termasuk bahan-bahan yang dipergunakannya. Ia tidak mengarahkan pandangannya kepada masa depan, sehingga kualitas bangunan yang dibangunnya juga jelek. Yang ada dalam pikirannya ialah bagaimana bangunan itu dapat dibangun semurah mungkin dan secepat mungkin. Tidak peduli apakah rumah itu nantinya kokoh atau rapuh. Ingat, sering saya berkata kalau pesta ini, di saat pesta itu semua nyanyiannya indah. Tapi setelah pesta, air mata yang berderai. Kenapa? Karena orang tidak peduli membangun rumah yang ada dalam pikiran, rumah cepat selesai, harga murah, tidak ada pengorbanan, tetapi dia tidak mengarahkan pandangannya ke depan. Ingat, perjalanan pernikahan itu sekali seumur hidup. Tidak ada pilihan yang lain. Jadi jangan coba-coba berpikir kalau gagal hari ini masih ada hari esok. Itu lain hal, beda. Tapi hari ini, bangunan yang Anda bangun hari ini sekali untuk seumur hidup. Oleh karena itu, apa saja yang diperlukan untuk membangun rumah kalian hari ini? Jonathan dan Florensa, coba perhatikan. Apa saja yang perlu ada dalam sebuah bangunan pernikahan kalian hari ini? Bangunan yang Anda bangun hari ini supaya utuh, kokoh, bisa bertahan lama, bertahan dengan sinar matahari, hujan, bahkan bila ada angin tofan sekalipun, rumah yang Anda bangun hari ini tidak akan goyah. Dia tetap kokoh karena berdiri di atas pertama. Yaitu Anda membangun rumah hari ini di atas fondasi yang kokoh. Anda hari ini menancapkan tiang-tiang utama itu di atas fondasi yang kokoh. Tentu mencari fondasi yang kokoh itu penting. Ya. Kalau di Gunung Sitoli itu mereka pilih batu mana? Batu dari Gowaina itu. Ya. Mohon maaf, so Bapak Makristi pada tador lobang. Itu batu pilihan itu. Dan orang membeli itu harus mahal. Dia harus datang ke Tumeri, dia harus cari, dia pesan tidak boleh ada satu hari. Dia pesan jauh-jauh sebelumnya. Kalau dia mau bangunannya di atas fondasi yang kokoh. Tapi kalau mau sembarang boleh beli batu di pinggir jalan. Oleh karena itu saya mau berkata kepada Jonathan dan Florensa, bangunan yang Anda bangun hari ini adalah carilah fondasi yang kokoh. Untuk mendapatkan fondasi itu butuh pengorbanan kalian berdua. Dan fondasi yang kokoh itu adalah batu pencuru, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di atas Yesus Kristus sendiri itulah bangun rumah ini yang Anda akan bersumpah hari ini untuk tetap menjaganya sampai seumur hidup.
Kedua, untuk membangun rumah ini mesti harus ada tukang yang setia. Karena Anda membangun rumah ini dalam proses perjalanan kehidupan, dia butuh perbaikan-perbaikan, renovasi-renovasi. Dia butuh pemeliharaan. Kalau Anda tidak memelihara dan merenovasi setiap waktu bangunan ini, dia juga bisa rusak. Oleh karena itu, kalian ini adalah mesti menjadi tukang yang setia, baik Jonathan maupun Florensa. Jangan berharap ada orang tua nanti memperbaiki bila ada yang salah, itu salah. Jangan berharap ada paman nanti, ada tante nanti yang memperbaiki bila ada yang salah, tidak. Kalian adalah tukang yang setia terhadap bangunan yang Anda bangun hari ini. Ada perbaikan-perbaikan di sana. Dengan perjalanan waktu, kesetiaan kalian pada pasangan hidup tidak hanya secara fisik juga, tetapi juga secara hati. Apalagi si Jonathan tinggal di Ternate dan Florensa tinggal di Bogor. Saya kurang tahu bagaimana nanti, apakah setelah ini harus ada salah satu yang berkorban harus pindah ikut ke sana, atau si Jonathan yang pindah ke Jakarta. Saya kurang tahu. Itu perencanaan kalian ke depan. Tapi yang mau saya katakan bahwa kesetiaan kita kepada pasangan kita bukan hanya secara fisik, tapi juga hati. Dimanapun kita berada, di situ ada hati kita kepada pasangan kita. Ya. Beberapa rami-rami dan nyaman ya bolo ulifu ita pasanganda. Ya. Sobo daun nalai telepon ya dongannya iwe sodrau no banomo pae bui ulifu manu ibaling manu no matoi misebo fanfanunya. Balut tesodra badu jama Jakarta de ube ke garansi dalut tesodra. Ya, enggak ada itu. Tapi ada yang seperti itu. Karena begitu ramainya, begitu berinteraksi dengan orang di sekitar, dia lupa bahwa dia punya istri, dia lupa bahwa dia punya suami. Apalagi pernah kejadian itu, pulang pesta, pulang sendiri bapaknya, dia lupa bahwa istrinya, bahwa dia ada istrinya di pesta. Coba bayangkan sakitnya hati Florensa. Ya, aduh gawat ini. Bagaimana kita pergi ke pesta berdua dengan istri, pulang sendiri. Kenapa? Dia lupa bahwa dia bawa istrinya. Kalau ada istri bisa diceraikan, talak satu langsung itu ya. Ini betapa sakitnya hati kita. Oleh karena itu kalian adalah tukang yang setia, yang setiap saat bersedia menjadi yang memperbaiki, yang memulai. Bila ada yang salah, jangan tunggu pasanganmu untuk memperbaiki, perbaiki sendirilah. Ya. Bila ada kekurangan pasanganmu, maka engkau adalah tukang yang setia. Kamu sendiri yang berinisiatif untuk memperbaiki itu. Jangan tunggu orang lain. Karena kalian adalah tukang yang setia terhadap rumah yang Anda bangun hari ini. Kedua, usahakan ada tiang saling percaya. Sekali lagi saya katakan, Jonathan di Ternate, Florensa di Bogor. Usahakan di bangunan yang Anda bangun ini semua penuh dengan tiang-tiang saling percaya. Ini sekarang zaman sudah sangat mudah ya, video call bisa. Saya kurang tahu bagaimana dulu Pak Ama Berlian di waktu muda dia. Tidak ada video call, hanya surat-suratan di Medan dengan Ibu Ina Berlian. Itu pun kalau dibalas, karena kadang-kadang tukang pos terlambat atau salah alamat ya. Ini luar biasa. Tetapi yang saya mau maksudkan adalah, apapun kondisinya, apapun situasinya, jarak memisahkan karena pekerjaan, usahakan rumah yang Anda bangun itu penuh dengan tiang-tiang saling percaya. Kita mempercayai pasangan hidup kita sepanjang perjalanan pernikahan kita. Tanpa adanya sikap saling percaya pada pasangan hidup kita, ini akan sulit bagi kita membangun sebuah keluarga yang kokoh. Jika semua saling curiga satu terhadap yang lain, akan sulit bagi pasangan hidupnya untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Dan biasanya kalau semua saling curiga, yang enak pun bisa menjadi pahit. Yang indah pun bisa menjadi jelek. Yang sukacita pun bisa menjadi beban. Jadi usahakan jangan ada kecurigaan di dalam hati kalian. Hal yang keempat, yang mesti ada dalam rumah yang Anda bangun adalah, usahakan selalu ada mata air kelemah lembutan. Mata air kelemah lembutan. Selama saya gembalakan kalian, saya sudah tahu karakter kalian masing-masing. Nah, maka Floren harus belajar lemah lembut. Ya.
juga Jonathan harus belajar lemah lembut. Supaya di rumah itu selalu tersedia mata air lemah lembut itu. Kalau sudah ada mata air lemah lembut, maka apapun yang terjadi, amarah sekalipun, yang sudah mau keluar amarah itu, tetapi karena di sana ada mata air kelemah lembutan, aduh sejuk adem ya. Jangan baru pulang kerja sudah dilabrak itu pasangannya, aduh gawat itu. Tunggu dulu lah ya, biar mandi dulu segar, tensinya juga sudah turun, suhu badan juga sudah turun, baru duduk bersama. Kenapa tadi siang saya telepon tidak angkat-angkat? Baru tanya di situ. Jangan begitu pulang, kau 1 hari tidak ada, kau jawab telepon saya, dari mana kau? Itu sudah logat Medan ya. Nah, itu maksud saya, harus di rumah yang Anda bangun itu, sediakanlah mata air kelemah lembutan. Dan biasanya itu ibu-ibu lah itu ya. Walaupun perempuan itu secara penelitian, hafitu ribu behedeta matua, 20.000 behedeta alawe. Ya. Nah itu. Jadi, ebolo sadededa ke alawe adre ya. Tapi memang begitu, Jonathan sebagai laki-laki harus sudah siap itu. Bahwa perempuan memang begitu. Dia harus bicara secara detail. Supaya apa yang direncanakan itu tidak patah di tengah jalan. Itunya tujuan ibu-ibu. Ya. Makanya di rumah itu kalau nggak ada ibu, sepilah rumah itu. Ya. Jarang sekali beri mangobalu dari ibu-ibu ada. Tapi na irama tua, lebo ya idefi uai, mi fangobalu doa. Kenapa? Ini perbedaan-perbedaan yang kita alami ini. Nyata ini realita. Oleh karena itu, hari ini saya katakan kepada Jonathan dan Florensa, sediakanlah mata air itu di rumahmu. Manakala orang tuamu datang, manakala pamanmu datang ke tempat kalian di Ternate sambil jalan-jalan mereka, maka telah tersedia mata air kelemah lembutan di sana. Manakala adik-adikmu dari Nias, manakala saudara-saudaramu dari Batam, Florensa, datang ke Ternate, ternyata di Ternate sudah ada mata air kelemah lembutan. Ini luar biasa dan itulah kebahagiaan itu. Betapa bahagianya Bapak Amaina Dewi ketika bertelepon dari Ligodus dari sana, bahwa di sana diterima dengan suara yang penuh dengan kasih sayang. Bahagia itu tidak bisa terlukiskan dengan baik. Anda yang menciptakan mata air itu, Tuhan telah menyediakan, tetapi manakala Anda tidak mau berkorban untuk menggalinya, Anda tidak mendapatkannya. Tapi kalau kamu bersedia menggalinya, penuh pengorbanan, Anda pasti mendapatkan mata air kebahagiaan itu. Dan yang terakhir adalah, di rumah yang Anda bangun itu, sediakanlah, yaitu atap kasih sayang. Ya, atap kasih sayang. Memang faboira di jatuh cinta gue sana mengobalu saya. Nah sedang jatuh cinta nih ha, yo makan pun sepiring jadi, beralaskan koran pun jadi. Tapi nano mangobalu nih ha, le tercukupi dah walui babeu. Oleh karena itu, yang Anda bangun adalah atap itu di rumahmu. Ya. Sudah ada tiangnya, sudah ada dindingnya, sudah ada fondasinya. Sekarang bangunlah atap kasih sayang. Tidak kamu temukan kepada orang lain cinta dan kasih dari pasanganmu sendiri. Baik laki-laki maupun perempuan. Sehebat apapun, secantik apapun. Tetapi kita temukan kebahagiaan itu kepada pasangan hidup yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Maka setiap kita bertanggung jawab untuk memeliharanya, untuk mengayominya, untuk melindunginya. Karena itu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita bersyukur kita sudah punya pasangan hidup. Dan itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi oleh karena itu hari ini Jonathan, ucap syukurlah kamu mendapatkan Florensa. Dan Florensa bersyukurlah kepada Tuhan kamu mendapatkan Jonathan. Inilah rumah yang Anda bangun hari ini. Ingat, yang perlu kamu ingat bahwa pernikahan yang baik dan membahagiakan tidak dapat dibangun dalam satu malam. Semua kami yang ada di sini tidak pernah tamat dalam berkeluarga. Kami masih kelas 1 semua, sama kita nanti. Tidak pernah ada yang sudah sukses berkeluarga, tidak. Semuanya akan bergulir, mengalir seperti air. Siang dan malam ada tantangan, ada godaan, dan juga ada sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, membangun rumah tangga itu tidak siap dalam satu malam. Itu membutuhkan pergumulan bersama, berdua dengan
pasangan hidupmu. Jonathan dan Florensa. Komitmen bersama harus terus ada dalam kehidupan keluargamu. Pergumulan bersama kalian pikul secara bersama. Oleh karena itu, cinta bukan cuma untuk saling memandang, tetapi terutama menatap kepada masa depan. Ini yang Anda bangun itu. Jadi tidak hanya indah hari ini, kamu harus melihat jauh ke depan. Ya. Tidak hanya karena melihat kondisi saat ini, tapi pandanglah ke depan. Karena sekali lagi mau saya katakan, cinta bukan cuma saling memandang, tetapi terutama menatap ke tujuan masa depan. Ke arah sana engkau mengarahkan kehidupan keluargamu. Oleh sebab itu, kalian berdua harus seperti orang yang bijaksana. Dalam perumpamaan Matius pasal 7, ayat 24 sampai 27 tadi, Anda harus meletakkan bangunan pernikahan kalian hari ini di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus. Maka ketika ada angin, ada taufan, ada badai, ada banjir, Anda tetap kokoh karena Anda menempatkan rumah di atas landasan yang kokoh, yaitu batu penjuru, Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat berbahagia Jonathan dan Florensa. Tuhan menyertai langkah kehidupan kalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Secara khusus untuk kedua anak kami, Jonathan Anugrah Lase dan Florensa Theoli Nindur, yang hari ini Tuhan datang memohon berkat-Mu. Dan juga bagi kami semua yang sudah berkeluarga, bahkan yang belum berkeluarga, Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi perancang bangunan yang bijaksana, yang meletakkan bangunan rumah pernikahan kami di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Tolong kami dan mampukan kami Tuhan, karena dalam perjalanan pernikahan ada banyak godaan, ada banyak tantangan, bahkan tantangan itu terkadang luput dari pemandangan kami, karena dia kadang-kadang kasat mata. Ya Tuhan, jangan biarkan kelemahan kami akan terus dipergunakan oleh iblis untuk memisahkan kami di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dan secara khusus untuk kedua mempelai hari ini. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Hari ini Tuhan berkati, mempelai mengikat janji. Moga-moga rumah tangganya Kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Yesus Kristus pengantin surga memberi kasih sempurna dan berkorban untuk umatnya, tak pernah meninggalkannya. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Sekarang kesaksian pujian kor atau vokal group. Yang pertama keluarga mempelai perempuan, dan setelah itu nanti Faumasi lingkungan 3. Keluarga mempelai perempuan.
Sekarang dari Faumasi Lingkungan 3.
Terima kasih. Sekarang pemberkatan perkawinan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jemaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kedua mempelai telah datang ke rumah Tuhan, memohon peneguhan dan berkat dari Tuhan atas pernikahan mereka. Ketahuilah bahwa Tuhan menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari firman-Nya kita mengetahui bahwa amanat Tuhanlah dasar pembentukan keluarga, dan Ia memberi damai sejahtera atas umat-Nya. Sekarang dengarkanlah bagaimana suami istri sepatutnya bersikap sesuai dengan firman Allah, sebagaimana dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Renungkan, hayati dan hidupilah firman Allah ini dalam kehidupan keluarga yang saudara bentuk hari ini, sehingga menjadi keluarga damai dan sejahtera, serta senantiasa tercurah berkat dan kebahagiaan surgawi dalam perkawinanmu. Setelah mendengar penjelasan tentang perkawinan Kristen menurut firman Tuhan, maka kepada saudara mempelai laki-laki Jonathan Anugrah Lase dan mempelai perempuan Florensa Teolina Nduru diharapkan untuk menyatakan tekad dan janji di hadapan Tuhan serta disaksikan oleh jemaatnya
Nyatakanlah dengan hati yang tulus dan dengan sungguh-sungguh. Kedua mempelai berdiri di tempat. Saudara Jonathan Anugrah Lase, bersediakah saudara dengan segenap hatimu menerima saudari Florensa Teolinanduru sebagai istrimu? Dan dalam keadaan apapun juga, bersediakah saudara senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup? Sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi suami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika saudara bersedia, jawablah, ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Terima kasih. Saudara Florensa Teolinanduru, bersediakah saudari dengan segenap hatimu menerima saudara Jonathan Anugrah Lase sebagai suamimu? Dan dalam keadaan apapun juga, bersediakah saudari senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup? Sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi istri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika saudari bersedia, jawablah, ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Terima kasih. Sekarang ucapkanlah janji masing-masing berkenan dengan pernikahanmu di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh seluruh jemaat. Kedua mempelai saling berhadapan. Dimulai oleh mempelai laki-laki. Saya, Jonathan Anugrah Lase, menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan bahwa saya yang disaksikan oleh jemaatnya bahwa saya menerima engkau, Florensa Teolinanduru, menjadi istriku, dan saya berjanji mengasihi engkau dan tetap setia kepadamu, baik pada waktu sukacita, kesesakan, dan penderitaan. Serta saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan jasmani dan rohanimu atas kesanggupan saya dan menurut perkenanan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan meneguhkan janjimu. Kiranya Tuhan menolongmu. Florensa. Saya, Florensa Teolinanduru, menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya bahwa saya menerima engkau, Jonathan Anugrah Lase, menjadi suamiku, dan berjanji akan menghormati dan mengasihi engkau dan tetap setia kepadamu pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan. Dan saya juga bertanggung jawab atas segala kebutuhan jasmani dan rohanimu menurut kesanggupan saya dan perkenan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan meneguhkan janjimu. Kiranya Tuhan menolongmu. Sekarang pasanglah cincin ini di jari manis masing-masing sebagai lambang ikatan cinta kasih kalian. Dimulai oleh mempelai laki-laki.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah mendengar dan menyaksikan bersama bahwa kedua mempelai telah berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan setia sepanjang kehidupan. Untuk itu, marilah kita memohon peneguhan dan pemberkatan perkawinan mereka kepada Tuhan. Kedua mempelai menghadap altar. Saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipercayakan melayani jemaatnya, mempersatukan dan meneguhkan pernikahanmu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Kiranya Allah Bapa sumber kasih karunia mengikat kamu dalam kasih dan kesetiaan. Ia memberkati dan memberimu damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Juru Selamatmu. Ia menyertai perjalanan keluargamu oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Dengan peneguhan dan pemberkatan kedua mempelai, maka dengan ini dinyatakan bahwa keduanya sah menjadi suami istri. Tuhan memberkati. Amin. Silakan. Sekarang kita mendengarkan pembacaan akta pernikahan oleh Bapak Sekretaris Jemaat BNKP Jakarta, Bapak Satuan Kriso, Insinyur Timotius PT Sebuah. Disilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita akan mendengarkan akta perkawinan. Akta perkawinan nomor 0065-BPH-MS-BNKP-10-2021. Banua Nia Keriso Protestan atau BNKP menyatakan bahwa laki-laki nama Jonathan Anugrah Lase, tempat dan tanggal lahir Gunung Stoli 14 September 1991. Anak dari nama ayah Martinus Lase, nama ibu Merlina Gea. Tanggal sidi 8 Juni 2008. Terdaftar di Jemaat BNKP Paulus Resort 02 BNKP. Perempuan, nama Florensa Teolina Nduru, tempat dan tanggal lahir Perawang 14 Agustus 1994. Anak dari nama ayah Mikael Nduru almarhum, nama ibu Medilinas Zebua almarhumah. Tanggal sidi 7 Agustus 2010 di Paroki Kristus Raja, Medan. Keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Oktober 2021 di Gereja BNKP Jemaat Jakarta dan dilayani oleh Pendeta Yaaman Zega STH Emin. Dengan firman Tuhan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Akta perkawinan ini dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 22 Oktober 2021. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Nia Keriso Protestan atau BPH-MS BNKP, tanda tangan Eporus, Pendeta Dr. Tuhoni Telombanua STH MSI, Sekretaris Umum Pendeta Dorcas Orienti Daily MTH ditanda tangani. Demikian pembacaan akta perkawinan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan terbaik sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 5, Terang Matahari. Terang matahari dan gunung dan padang.
Ibu dan jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki doa syafaat dan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami nikmati saat ini dalam menyaksikan ibadah pemberkatan nikah kedua anak-Mu, Saudara Jonathan Anugrah Lase dan Saudari Florensa Teolina Nduru. Mereka bukan lagi dua, tapi mereka satu karena Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu menyerahkan dalam tangan-Mu kedua keluarga yang baru dibentuk ini. Tuhan berkati mereka ya Bapa, dalam perjalanan ke masa depan keluarga yang mereka bangun hari ini. Tuhan terus yang menyertai mereka. Tuhan terus yang membimbing mereka. Tuhan sendiri yang menuntun langkah-langkah kehidupan mereka. Segala keputusan dan rencana kehidupan mereka, biarlah selalu mereka meletakkannya di kaki tangan Tuhan sendiri. Biarlah mereka merancangnya, Tuhan yang memberkatinya. Manakala mereka menghadapi tantangan, kebuntuan dalam perjalanan keluarga mereka, jangan tinggalkan mereka Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah mereka dan berikan jalan keluar setiap kali mereka menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup. Baik dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, atau apapun dalam perjalanan kehidupan keluarga yang mereka bentuk hari ini. Biar mereka berjalan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam rumah tangga, anugerahkan keturunan, dan lain sebagainya. Biarlah mereka terus bersukacita, dan kedua anak-Mu ini dalam keluarga mereka menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan Engkau juga dimanapun mereka berada dalam pekerjaan dan panggilan tugas-tugas mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Ampuni mereka atas segala kekurangan dan kelemahan mereka selama ini. Selama mereka merangkai cinta kasih dalam masa pacaran. Bahkan sejak mereka memasuki masa bimbingan. Tuhan hari ini mereka berjanji sehidup semati. Dan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang memimpin keluarga ini. Kami juga berdoa kepada kedua belah pihak orang tua yang telah membesarkan anak-anak ini. Maupun juga secara khusus kepada Florensa yang juga didampingi oleh orang tua, paman dan tantenya. Ya Tuhan, ini keluarga ini berbahagia hari ini. Mereka boleh mengantar anak-anak ini, menyaksikan anak-anak mereka, membentuk keluarga mereka. Dan biar segala jerih lelah mereka Tuhan juga menjadi sukacita hari ini. Karena mereka boleh menyaksikan anak-anak mereka ini membentuk keluarga. Berikan umur yang panjang kepada kedua belah pihak keluarga, supaya mereka boleh melihat terus perjalanan kehidupan keluarga ini dan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Keluarga yang tidak berkesempatan hadir hari ini, yang hanya boleh menyaksikan dengan siaran langsung ini, kami percaya tidak mengurangi hikmat dan sukacita di hati mereka, karena mereka boleh menyaksikan kedua anak mereka dan saudara mereka boleh melangsungkan pernikahan mereka hari ini. Dan semua kami yang ada di sini, jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, ya Tuhan, berkati setiap keluarga kami, berkati setiap anak-anak kami, berkati setiap pekerjaan dan usaha-usaha kami, supaya melalui apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami, boleh kami gunakan untuk menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan sepanjang kami ada di dunia ini. Tolong kami dan semuanya kami anak-anak Tuhan, manakala kami menemui berbagai tantangan dalam kehidupan ini, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, keluarga dan anak-anak. Kami mohon kepadamu Tuhan, jangan tinggalkan jemaat-Mu, jangan biarkan mereka bergumul sendiri dengan berbagai tekanan kehidupan di kota ini. Tapi Tuhan hadir untuk menguatkan mereka, menghibur dan menuntun mereka, sehingga mereka terus bertahan karena Tuhan yang selalu mendampingi jemaat-Mu. Terima kasih kepada Majelis Jemaat BNKP Jakarta, BPMJ, dan secara khusus keluarga besar lingkungan 3 yang telah ambil bagian dari awal untuk mensukseskan acara pemberkatan nikah kedua anak-Mu ini. Kiranya Tuhan membalaskan kepada mereka segala jerih lelah mereka,
biarlah melalui jemaat ini Tuhan, banyak orang diberkati dan merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih kepada adik-adik kami semua yang ada di multimedia, Pupdok, dan terlebih khusus kepada pemain musik perkantor, liturgos, dan penyambut tamu. Terima kasih semuanya Tuhan atas keterlibatan mereka hari ini, menyampaikan puji-pujian dan juga lagu yang dipersembahkan. Biarlah semua menambah sukacita dan kebahagiaan kedua anak kami yang hari ini membentuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah mengumpulkan persembahan terbaik kami dan secara khusus kedua mempelai. Biarlah itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan terus menambahkan dalam kehidupan kami masing-masing setiap berkat-Mu yang takkan pernah berkesudahan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Manakala nanti sore dilanjutkan dengan acara resepsi, kami serahkan di dalam tangan-Mu seluruh rangkaian acara dari awal hingga selesai dan berakhir dengan sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih semuanya. Ini kami dan ini kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan-Mu sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita untuk kedua mempelai dan cinta.
Amin. Ya, Bu, silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita menyaksikan pernikahan kudus Jonathan dari Ternate dan Floren dari Bogor, nikahnya di Jakarta. Boleh lah ya saya pakai pantun, disahut ye. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli baju. Jonathan dan Floren Sanduru hari ini nikah kudus. Tepuk tangan dong untuk berdua. Baik, hari ini penuh dengan sukacita. Dan oleh karenanya keluarga besar mempelai pria akan mempersembahkan sebuah vokal group menyatakan sukacita mereka atas pernikahan Jonathan dan Floren. Kepada keluarga besar mempelai pria kami persilahkan. Tepuk tangan dong. Oh, tidak jadi. Kalau gitu saya pasang pantun sekali lagi. Boleh ya? Jalan-jalan ke Jepara. Suka banget nih gue jalan-jalan ya. Ya, jangan lupa melihat pengrajin kayu. Kalau John dan Floren cinta, selalu bilang I love you. Baik, Bapak Ibu, saatnya kita menyaksikan kedua mempelai akan memohon doa restu. Nah, meweknya masuk di sini nih ya. Ya, silakan untuk anak kami Janet mengiringi, tetap berdiri dulu ya. Mengiringi memohon doa restu ini. Doa seorang anak. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut Floren, namaku. Hari ini seharusnya engkau berlutut di depan ibundamu. Tapi atas perencanaan Tuhan, engkau berlutut dan memohon doa restu di depan tantemu. Ingatlah kebaikan yang sudah tante berikan, segala kasih sayang yang sudah dia lakukan untuk Floren, menjadi pengganti ibu buat Floren selama ini. Ingat ketika Floren kecelakaan di Jogja, bagaimana mereka begitu merawat dan mengasihi Floren. Ingat masa-masa di mana kasih itu Floren rasakan. Tante sudah menjadi bagian dari hidup Floren. Dan sekarang di hadapan paman, Floren bagaimana tahu paman begitu mengasihi Floren. Ketika Floren wisuda kedokteran, dia datang Floren jauh-jauh dari Bogor ke Jogja menyaksikan kesuksesanmu dan tidak berhenti di situ. Hari ini paman mengantarkanmu untuk pernikahan kudus. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku.
seorang ibu ketika dia mengandung engkau 9 bulan. Ketika melahirkan dengan kesakitan dan mencurahkan segala sesuatunya untuk keberhasilanmu, John. Saat ini, oleh karena kasih Tuhan dia masih sehat untuk mengantarmu dalam pernikahan kudus. Jangan pernah lupakan Mama, John. Mohon doa restu hari ini. Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Lihatlah muka Papa, John. Ketekarannya, kekuatannya mengantarmu hingga engkau menyelesaikan studimu. Kebahagiaannya adalah kesuksesan. Bersyukur Papa masih sehat dan kiranya Tuhan memberkati engkau. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Iya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu buat John dan Lauren. Baik, saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan, dan kata sambutan yang pertama adalah ucapan selamat dari Majelis Jemaat atau BPMJ BNKP Jemaat Jakarta, sekaligus pemberian oleh Majelis Jemaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Fungsional, Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Gule STH. Kepada Ibu, disilahkan. Ni Fosumange, Bapak Pendeta Jemaat, Abama Enoni, Majelis dan BPMJ BNKP Jemaat Jakarta, kedua orang tua Bapak Maina Dewi Lase dan Bapak Maina Theo Zebua, dan seluruh keluarga besar, dan juga semua jemaat Tuhan yang hadir dalam sukacita surgawi di tempat ini, terlebih khusus Nyoma Siema, John Lase dan Florencia Nduru. Di balik suka tentu ada sedikit kesedihan yang menyelusup dalam hati, terutama Floren tanpa kedua orang tua dalam pernikahan ini. Tetapi yang pasti ada Tuhan yang selalu menyertai dalam pernikahan ini. Imaneha gu ibu inatomi mehamega. Ibu biasa maila rauga khotbah, tapi na efaema kata sambutan le pernah uila. Jadi ada Ibu Natomi coba belajar menyampaikan kata sambutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pernikahan itu seperti mur dan baut. Laki-laki dan perempuan yang menikah itu tidak akan pernah sama. Dua pribadi yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Tuhan. Berbeda dalam segala hal. Mulai dari jenis kelamin,
perbedaan karakter, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi dua pribadi yang berbeda ini dipersatukan dalam bingkai atau dalam satu bingkai yang diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Itulah seharusnya kita patut bersyukur bahwa yang mengizinkan terbentuknya sebuah lembaga pernikahan kita adalah Tuhan, bukan manusia. Dan keluarga ini adalah lembaga tertua yang diizinkan Tuhan ada di dunia ini. Lalu dua yang berbeda ini, laki-laki dan perempuan, karena dia seperti mur dan baut, harus bisa cocok. Cocok adalah bahada harus fa'a. Si mana mur dan baut. Nale fa'a, bakal aro. Ya. Nale fa'a, maka tidak akan tercipta yang dikatakan dalam khotbah oleh Bapak Pendeta tadi, membangun rumah yang kokoh. Mudah-mudahan John dan Floren bisa masih ingat 5 hal tadi, fondasi yang kokoh, tukang yang setia, tiang yang saling percaya, mata air kelemah lembutan, serta atap kasih sayang. Untuk bisa cocok atau fa'a, saya mengutip tulisan David Hubbard, demikian. Perkawinan itu merupakan institusi di mana di dalamnya terjadi proses belajar. Garis bawahi, terjadi proses belajar antara suami istri yang hendak tumbuh dan berkembang dalam karakter. Bila memandang perkawinan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan, maka pasangan dapat saling membahagiakan dan dibahagiakan. Jadi dua orang pribadi yang menikah harus terus belajar bersama. Dan itu tidak akan terbentuk, kata Pak Pendeta, dalam waktu yang singkat. Tetapi proses itu akan terus berlangsung seumur hidup. Itu artinya bahwa pernikahan Kristiani melibatkan komitmen perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita di hadapan Allah dan juga umat Allah untuk hidup sebagai suami istri seumur hidup sampai maut memisahkan dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Garis bawahi, dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Dan di dalamnya diwujudkan keintiman yang eksklusif untuk saling berbagi dalam jalinan cinta kasih sebagai cerminan kasih Kristus yang dinyatakan kepada umatnya dengan kasih yang penuh pengorbanan, di mana suami dan istri bukan lagi dua tetapi menjadi satu daging, sebagaimana Kejadian pasal 2 ayat 24. Dan yang paling terakhir, John dan Floren, arungilah samudra luas rumah tanggamu, bekerja sama dengan baik, cocokkanlah yang tidak cocok itu, sehingga bersama Tuhan engkau akan sukses mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada sedikit kenang-kenangan dari BNKP Jemaat Jakarta yang disampaikan oleh Bapak Amajos, anggota PPMJ. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Majos, sakalito wawa itafefu Yahobu. Terima kasih atas sambutannya Ibu Pendeta. Dan ucapan selamat yang kedua disampaikan oleh Bapak Ahmad Jenika Lase, mewakili keluarga besar Formasi Lingkungan 3. Kepada Bapak Ahmad Jenika, disilahkan. Sebelum kami menyampaikan sepatah dua kata, terima salam dari kami, Yahobu. Shalom. Yang terhormat Bapak Pendeta Jemaat Jakarta, yang kami hormati
Ibu Pendeta, yang kami hormati seluruh majelis BNKP Jemaat Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, keluarga, kedua mempelai, yang kami hormati saudara-saudari, para undangan yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih anugerahnya kita boleh berkumpul di sini di dalam melaksanakan acara pemberkatan. Kami mewakili keluarga besar Lingkungan 3. Kami sangat berbahagia, senang di mana acara pemberkatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang menambah keistimewaan kami khususnya Lingkungan 3 bahwa acara pemberkatan ini merupakan ketiga kalinya berturut-turut dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini. Banyak berkat di Lingkungan 3. Ini yang luar biasa dan kami bersuka cita. Kami berharap adik-adik pemuda Lingkungan 3 dan pemudinya tetap semangat agar semakin diberkati Tuhan sehingga acara-acara seperti ini ke depan kita tetap melaksanakan. Bapak Ibu yang berbahagia, pesan kami kepada kedua mempelai, andalkan Tuhan di dalam segenap aktivitas kehidupanmu. Tanpa Tuhan, ibarat kapal di tengah lautan yang tak menentu arah dan tujuan. Mewakili keluarga Lingkungan 3 ada berupa tanda kasih yang biasanya kami sampaikan dan berikan kepada warga Lingkungan 3 yang akan memasuki babak baru, membentuk keluarga baru. Kami mohon kepada kesediaan Ibu Bendahara, Ibu Inainori, untuk dapat berkenan memberikan, dan kesediaan kedua mempelai untuk dapat menerimanya. Baik, terima kasih. Akhir kata kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yahoo! Baik, kepada Bapak Ahmad Jenny Kalase kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mewakili kedua belah pihak keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Ama Kevin Zebua. Kepada Bapak Ama Kevin, disilakan. Salam. Merupakan kehormatan besar pada saya mewakili ucapan terima kasih dari kedua belah pihak yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat beserta seluruh majelis jemaat dan juga kedua mempelai pihak perempuan dan pihak laki-laki. Di sini mewakili ucapan terima kasih dari kedua mempelai, mohon izin dari keluarga laki-laki Bapak Madei, Bapak Matomi, juga keluarga kami dari Linahe, Bapak Konstan, Johan, dan keluarga dari dari Gada. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah diberikan waktu dan kesempatan sehingga pemberkatan pernikahan kudus
atas nama Jonathan Agurlase dan anak kita Florensa Theolian Duru berjalan dengan selamat. Selanjutnya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta Jemaat dan seluruh Majelis Jemaat BNKP Jakarta atas berkenan memberi ruang dan waktu kepada anak kami berdua dapat melangsungkan pemberkatan nikah di sini, mulai dari proses penggembalaan dan sebelumnya administrasi, dan pada saat ini proses pernikahan Bapak berjalan lancar. Selanjutnya kami berterima kasih kepada seluruh kita semua yang hadir di sini, dari pihak laki-laki, pihak perempuan, dan Bapak Ibu jemaat dari sektor 3 berkenan hadir pada saat pemberkatan anak kasih kita berdua. Dan kiranya jerih payah Bapak Ibu menjadi berkat di pekerjaan dan di keluarga masing-masing. Akhir kata kami ucapkan, pada sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan juga ada di undangan, marilah kita saksikan nanti resepsi di pernikahan yang diselakan di Hotel Lord Inn Sentul ya. Kiranya kita dapat terhindar dari segala halangan dan rintangan. Hanya itu yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Salam. Kepada Bapak Makevin Zebua diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, saatnya akan kita saksikan foto bersama dengan kedua mempelai. Khusus untuk kedua mempelai nanti di akhir sesi. Jadi saya mulai dari nomor 2, kedua mempelai bersama dengan Bapak Pendeta. Disilahkan. Ya, Bapak Ibu, kedua orang tua mohon maaf kursinya akan digeser. Ya, itu sudah ada yang bantu Victor. Kemudian bersiap-siap nanti, enggak Pak, langsung Bapak aja. Mempelai bersama pendeta dan seterusnya bersiap-siap Majelis Jemaat BNKP Jakarta untuk bergabung bersama. Ya, dengan liturgos, Abang Ama berlian. Baik, Majelis Jemaat BNKP Jakarta kami undang untuk bergabung bersama foto dengan kedua mempelai. Setelah ini bersiap-siap formasi lingkungan 3. Udah. Oke, permintaan khusus nih, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Yaman Zega dengan Nyonya. Kami mohon. Ya iya, bermemadolase, Laonia.
Tuhan.